Oke, mulai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami mengenai Big Data Analysis. Di sini kami mengambil judul dari tugas kelompok, yaitu tingkat deteksi kasus penyakit gangguan jiwa. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Chandra. Yang kedua ada Jumaida. Yang ketiga ada Sonia Gobela. Nah, di sini kami persilakan untuk Jumaida untuk menjelaskan grafik tingkat deteksi kasus penyakit gangguan jiwa. Kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan contoh big data analisis tingkat deteksi kasus penyakit gangguan jiwa. Ini merupakan statistiknya. Pertama, penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa UPT Puskesmas Arca Manik pada tahun 2019, Sukamiskin itu terjangkit 10 orang, Bina Harapan terjangkit 8 orang pada awal tahun, yaitu Januari. Selanjutnya cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa UPT Puskesmas Arca Manik tahun 2019. Sukamiskin ada 738 orang dan Bina Harapan 470 orang awal tahun, yaitu Januari. Selanjutnya penanganan pasien terdeteksi gangguan jiwa UPT Puskesmas Arca Manik pada tahun 2019 paling tinggi terjadi pada bulan Juni, yaitu 26 orang bukan 19 orang Bina Harapan. Selanjutnya cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa UPT Puskesmas Arca Manik tahun 2018 paling tinggi itu pada bulan Oktober di Sukamiskin, yaitu 906 orang. Selanjutnya Bina Harapan 675 orang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Muhammad Chandra. Baiklah, terima kasih kepada Jumaida telah menjelaskan dari grafik deteksi kasus penyakit gangguan jiwa. Selanjutnya untuk latar belakang ini dari tingkat deteksi kasus penyakit gangguan jiwa ini, gangguan jiwa masih menjadi masalah serius kesehatan mental yang utama ada di Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat di 0,46% dari total populasi Indonesia beresiko tinggi mengalami skizofrenia. Ini masih banyak penderita gangguan jiwa berat yang tidak mendapat penanganan secara medis ataupun drop out dari penanganan medis pada akhirnya, yaitu dipasung. Analisis ini dilakukan terhadap penderita pasung dalam eliminasi pasung pada tahun 2011. Metode pengalian data dilakukan dengan cara mengumpulkan berita-berita ataupun hasil-hasil penelitian dan kajian terkait dengan stigma dan penanganan terhadap penderita gangguan jiwa berat. Selanjutnya untuk big data hasil dari ini akan dijelaskan oleh Sonia Gobela. Kepada Sonia Gobela kami persilakan. Baiklah, hasil dari big data analisis tingkat deteksi kasus penyakit gangguan jiwa menunjukkan penderita yang diduga menderita gangguan jiwa yang dipasung lebih banyak dilakukan oleh keluarga sebagai alternatif terakhir untuk penanganan gangguan jiwa. Setelah segala upaya pengobatan medis dilakukan keluarga, namun ketidaktahuan keluarga dan masyarakat sekitar atas deteksi dini dan penanganan pasca pengobatan di rumah sakit jiwa menyebabkan penderita tidak tertangani dengan baik. Selain itu, penderita gangguan jiwa sering kali mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya. Stigma karena menderita gangguan jiwa melekat pada penderita sendiri maupun keluarganya. Stigma menimbulkan konsekuensi kesehatan dan sosial budaya pada penderita gangguan jiwa, seperti penanganan yang tidak maksimal, drop out dari pengobatan, pemasungan dan pemahaman yang berbeda terkait penderita gangguan jiwa. Kesimpulannya, deteksi gejala dini tentang gangguan jiwa sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi keterlambatan. Penanganan pada fase awal yang bisa disembuhkan. Sarannya,
perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang gangguan jiwa dan gangguan emosional pada level-level tertentu, agar tidak menimbulkan stigma terhadap penderita gangguan jiwa yang disembuhkan. Selanjutnya pendahuluan. Kesehatan mental merupakan hal sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi manusia. Dengan sehatnya mental seseorang, maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja lebih maksimal. Kondisi mental yang tidak sehat dapat terlepas dari kondisi kesehatan fisik yang baik. Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa dan kondisi di mana individu dapat berfungsi secara normal menjalankan kehidupannya, khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Sementara itu, masalah kesehatan jiwa di Indonesia cukup besar. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, data nasional untuk gangguan mental emosional atau gejala depresi dan cemas yang dideteksi pada penduduk usia kurang lebih dari 15 tahun atau lebih dialami oleh 6% penduduk atau lebih dari 14 juta jiwa. Sedangkan gangguan jiwa berat atau psikotik dialami oleh 1,7 per 1000 atau lebih dari 400.000 jiwa. Sebesar 14,3% dari gangguan psikotik tersebut atau sekitar 57.000 kasus mengatakan pernah dipasung. Tidak sedikit masalah kesehatan jiwa tersebut dialami oleh usia produktif, bahkan sejak usia remaja. Depresi juga dapat terjadi pada masa kehamilan dan pasca persalinan yang dapat memengaruhi pola asuh serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 dan Riskesdas tahun 2018, ditemukan bahwa semakin lanjut usia, semakin tinggi gangguan mental emosional yang dideteksi. Maka upaya-upaya dalam meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat, pencegahan terhadap masalah kesehatan jiwa dan intervensi dini gangguan jiwa sebaiknya menjadi prioritas dalam mengurangi gangguan jiwa berat di masa yang akan datang. Penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa di puskesmas berdasarkan peta strategis adalah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif terkait kesehatan jiwa, serta melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penata-laksanaan awal dan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa. Layanan tersebut dilakukan dengan memperhatikan komorbiditas fisik dan jiwa. Layanan kesehatan primer, terutama puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan di masyarakat, memiliki peran yang sangat penting. Puskesmas diharapkan berperan dalam penyediaan layanan kesehatan jiwa yang terpadu dengan layanan kesehatan umum. Penyediaan layanan kesehatan jiwa dasar di puskesmas harus tetap dijalankan untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Terbatasnya sumber daya kesehatan terlatih jiwa merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan daerah primer atau puskesmas di samping supervisi dari tenaga profesional kesehatan jiwa. Peningkatan kapasitas tersebut berupa pelatihan bagi nakes tentang penata laksanaan kasus gangguan jiwa, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau VKTP. Pelatihan deteksi dini dan penata laksanaan gangguan jiwa bagi nakes di puskesmas ini bertujuan yang pertama menjamin hak pelayanan ODGJ bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kedua, terlaksananya perluasan informasi tentang penyakit ODGJ, faktor risiko ODGJ dan upaya pengendaliannya. Dan yang terakhir, tujuannya penanggulangan ODGJ sesuai standar mutu nasional dan keselamatan pasien. Baiklah, terima kasih untuk Sony Gobera telah menjelaskan dan juga telah ikut bergabung. Baiklah, itu saja dari tugas kami ini tentang tingkat deteksi kasus penyakit gangguan jiwa. Kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada dosen dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.